perubahan iklim, serangan hama, kekurangan pupuk, atau berkurangnya luas lahan. Nah, dengan demikian solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, data juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu kampanye advokasi. Nah, orang akan lebih percaya ketika melihat angka, grafik, maupun hasil penelitian dibandingkan hanya mendengar pendapat seseorang. Nah, yang selanjutnya juga ada jenis data dalam advokasi bisnis. Sekarang kita masuk pada jenis data yang bisa digunakan dalam advokasi agribisnis. Yang pertama yaitu data harga. Nah, data harga merupakan salah satu indikator penting dalam sektor pertanian. Ada dua jenis harga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga di tingkat petani atau harga produsen. Data ini menunjukkan apakah petani memperoleh keuntungan yang layak. Misalnya, harga jagung tahun lalu 6.000 per kilogram, sekarang turun menjadi 4.500 per kilogram. Padahal biaya produksinya meningkat. Kondisi ini dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah memberikan subsidi atau kebijakan stabil harga. Nah, yang kedua adalah harga konsumen. Jika harga di petani rendah tetapi harga di pasar tetap tinggi, maka terdapat indikasi adanya masalah pada rantai distribusi. Misalnya, harga cabai di petani hanya 20.000, namun sampai di kota mencapai 60.000. Selisih yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya rantai distribusi yang tidak efisien. Nah, selanjutnya adalah data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, penggunaan varietas unggul. Nah, sebagai contoh, jika produktivitas padi di suatu daerah hanya 4 ton per hektar, sedangkan daerah lain mencapai 7 ton per hektar, maka data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengusulkan penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, dan juga pembangunan irigasi. Tanpa data tersebut, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan. Nah, data berikutnya adalah data supply dan demand atau data penawaran dan juga permintaan. Misalnya, Indonesia mengalami kekurangan bawang putih. Data menunjukkan kebutuhan nasional sebesar 700.000 ton, sementara produksi domestik hanya 150.000 ton. Data tersebut dapat menjadi dasar kebijakan impor. Sebaliknya, jika terjadi surplus produksi mangga, maka advokasi dapat diarahkan untuk membuka pasar ekspor, meningkatkan industri pengolahan, atau memberikan fasilitas penyimpanan. Nah, selain 3 data utama tadi, terdapat pula data pendukung lainnya. Misalnya, data pendapatan petani, tingkat pendidikan, akses jalan, kondisi lingkungan, dan juga akses pasar. Nah, data-data tersebut sering digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penyusunan kebijakan. Nah, yang di era digital, penyampaian advokasi menjadi jauh lebih mudah dengan bantuan berbagai aplikasi digital. Yang pertama yaitu Google Trends, membantu mengetahui topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah masyarakat sedang membahas harga cabai, kita cukup mengetik kata kunci harga cabai, maka Google Trends akan menunjukkan grafik popularitas pencarian. Dengan begitu, kita mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Nah, bagi yang menggunakan media sosial X atau Twitter, analistik dapat menunjukkan jumlah tayangan, jumlah komentar, jumlah retweet, tingkat interaksi masyarakat. Jika interaksi tinggi, pesan advokasi berhasil menarik perhatian publik. Nah, Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat populer. Dengan Canva, kita dapat membuat infografis
tanda tangan digital. Misalnya, petani menginginkan pemerintah meninjau kembali kebijakan impor. Petisi online dapat mengumpulkan ribuan dukungan dalam waktu singkat. Semakin banyak dukungan masyarakat, maka semakin besar perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Hal pertama yang harus dipahami adalah mengapa data menjadi sangat penting dalam advokasi. Data merupakan dasar utama dalam melakukan advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Dengan adanya data, seseorang tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga menyampaikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ketika petani mengatakan bahwa harga gabah terlalu rendah, kalau hanya mengatakan harga gabah murah, maka itu masih berupa opini. Namun, jika disampaikan bahwa harga gabah turun dari 7.200 menjadi 5.500 per kilogram dalam 3 bulan terakhir, sehingga pendapatan petani turun sekitar 25%, maka pernyataan tersebut jauh lebih kuat karena didukung oleh data. Data juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Jika produksi cabai menurun, kita tidak hanya langsung menyimpulkan penyebabnya. Melalui data, kita bisa mengetahui apakah penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama, kekurangan pupuk, atau berkurangnya luas lahan. Nah, dengan demikian, solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, data juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu kampanye advokasi. Nah, orang akan lebih percaya ketika melihat angka, grafik, maupun hasil penelitian dibandingkan hanya mendengar pendapat seseorang. Nah, yang selanjutnya juga ada jenis data dalam advokasi bisnis. Sekarang kita masuk pada jenis data yang bisa digunakan dalam advokasi agribisnis. Yang pertama yaitu data harga. Nah, data harga merupakan salah satu indikator penting dalam sektor pertanian. Ada 2 jenis harga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga di tingkat petani atau harga produsen. Data ini menunjukkan apakah petani memperoleh keuntungan yang layak. Misalnya, harga jagung tahun lalu 6.000 per kilogram, sekarang turun menjadi 4.500 per kilogram. Padahal biaya produksinya meningkat. Kondisi ini dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah memberikan subsidi atau kebijakan stabil harga. Nah, yang kedua adalah harga konsumen. Jika harga di petani rendah tetapi harga di pasar tetap tinggi, maka terdapat indikasi adanya masalah pada rantai distribusi. Misalnya, harga cabai di petani hanya 20.000, namun sampai di kota mencapai 60.000. Selisih yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya rantai distribusi yang tidak efisien. Nah, selanjutnya adalah data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, penggunaan varietas unggul. Nah, sebagai contoh, jika produktivitas padi di suatu daerah hanya 4 ton per hektar, sedangkan daerah lain mencapai 7 ton per hektar, maka data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengusulkan penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, dan juga pembangunan irigasi. Tanpa data tersebut, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan. Nah, data berikutnya adalah data supply dan demand atau data penawaran dan juga permintaan. Misalnya, Indonesia mengalami kekurangan bawang putih. Data menunjukkan kebutuhan nasional sebesar 700.000 ton, sementara produksi domestik hanya 150.000 ton. Data tersebut dapat menjadi dasar kebijakan impor. Sebaliknya, jika terjadi surplus produksi mangga, maka advokasi dapat diarahkan untuk membuka pasar ekspor, meningkatkan industri
jalan, kondisi lingkungan, dan juga akses pasar. Nah, data-data tersebut sering digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penyusunan kebijakan. Nah, yang di era digital, penyampaian advokasi menjadi jauh lebih mudah dengan bantuan berbagai aplikasi digital. Yang pertama yaitu Google Trends, membantu mengetahui topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah masyarakat sedang membahas harga cabai, kita cukup mengetik kata kunci harga cabai, maka Google Trends akan menunjukkan grafik popularitas pencarian. Dengan begitu, kita mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Nah, bagi yang menggunakan media sosial X atau Twitter, analistik dapat menunjukkan jumlah tayangan, jumlah komentar, jumlah retweet, tingkat interaksi masyarakat. Jika interaksi tinggi, pesan advokasi berhasil menarik perhatian publik. Nah, Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat populer. Dengan Canva, kita dapat membuat infografis, poster, presentasi, banner media sosial. Data yang rumit bisa diubah menjadi gambar yang menarik sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Nah, CapCut digunakan untuk membuat video kampanye. Misalnya, organisasi petani ingin menunjukkan kondisi sawah yang mengalami kekeringan. Video berdurasi 1 menit yang diedit menggunakan CapCut biasanya jauh lebih menarik dibandingkan hanya membagikan tulisan panjang. Nah, platform seperti Change.org kemungkinan masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan melalui tanda tangan digital. Misalnya, petani menginginkan pemerintah meninjau kembali kebijakan impor. Petisi online dapat mengumpulkan ribuan dukungan dalam waktu singkat. Semakin banyak dukungan masyarakat, maka semakin besar perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Hal pertama yang harus dipahami adalah mengapa data menjadi sangat penting dalam advokasi. Data merupakan dasar utama dalam melakukan advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Dengan adanya data, seseorang tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga menyampaikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ketika petani mengatakan bahwa harga gabah terlalu rendah, kalau hanya mengatakan harga gabah murah, maka itu masih berupa opini. Namun, jika disampaikan bahwa harga gabah turun dari 7.200 menjadi 5.500 per kilogram dalam 3 bulan terakhir, sehingga pendapatan petani turun sekitar 25%, maka pernyataan tersebut jauh lebih kuat karena didukung oleh data. Data juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Jika produksi cabai menurun, kita tidak hanya langsung menyimpulkan penyebabnya. Melalui data, kita bisa mengetahui apakah penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama, kekurangan pupuk, atau berkurangnya luas lahan. Nah, dengan demikian, solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, data juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu kampanye advokasi. Nah, orang akan lebih percaya ketika melihat angka, grafik, maupun hasil penelitian dibandingkan hanya mendengar pendapat seseorang. Nah, yang selanjutnya juga ada jenis data dalam advokasi bisnis. Sekarang kita masuk pada jenis data yang bisa digunakan dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu data harga. Nah, data harga merupakan salah satu indikator penting dalam sektor pertanian. Ada 2 jenis harga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga di tingkat petani atau harga produsen. Data ini menunjukkan
sedangkan daerah lain mencapai 7 ton per hektar. Maka data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengusulkan penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, dan juga pembangunan irigasi. Tanpa data tersebut, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan. Nah, data berikutnya adalah data supply dan demand atau data penawaran dan juga permintaan. Misalnya, Indonesia mengalami kekurangan bawang putih. Data menunjukkan kebutuhan nasional sebesar 700.000 ton, sementara produksi domestik hanya 150.000 ton. Data tersebut dapat menjadi dasar kebijakan impor. Sebaliknya, jika terjadi surplus produksi mangga, maka advokasi dapat diarahkan untuk membuka pasar ekspor, meningkatkan industri pengolahan, atau memberikan fasilitas penyimpanan. Nah, selain 3 data utama tadi, terdapat pula data pendukung lainnya, misalnya data pendapatan petani, tingkat pendidikan, akses jalan, kondisi lingkungan, dan juga akses pasar. Nah, data-data tersebut sering digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penyusunan kebijakan. Nah, yang di era digital, penyampaian advokasi menjadi jauh lebih mudah dengan bantuan berbagai aplikasi digital. Yang pertama yaitu Google Trends, membantu mengetahui topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah masyarakat sedang membahas harga cabai, kita cukup mengetik kata kunci harga cabai, maka Google Trends akan menunjukkan grafik popularitas pencarian. Dengan begitu, kita mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Nah, bagi yang menggunakan media sosial X atau Twitter, analistik dapat menunjukkan jumlah tayangan, jumlah komentar, jumlah retweet, tingkat interaksi masyarakat. Jika interaksi tinggi, pesan advokasi berhasil menarik perhatian publik. Nah, Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat populer. Dengan Canva, kita dapat membuat infografis, poster, presentasi, banner media sosial. Data yang rumit bisa diubah menjadi gambar yang menarik sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Nah, Capcut digunakan untuk membuat video kampanye. Misalnya, organisasi petani ingin menunjukkan kondisi sawah yang mengalami kekeringan. Video berdurasi 1 menit yang diedit menggunakan Capcut biasanya jauh lebih menarik dibandingkan hanya membagikan tulisan panjang. Nah, platform seperti Change.org kemungkinan masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan melalui tanda tangan digital. Misalnya, petani menginginkan pemerintah meninjau kembali kebijakan impor. Petisi online dapat mengumpulkan ribuan dukungan dalam waktu singkat. Semakin banyak dukungan masyarakat, maka semakin besar perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Nah, hal pertama yang harus dipahami adalah mengapa data menjadi sangat penting dalam advokasi. Data merupakan dasar utama dalam melakukan advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Dengan adanya data, seseorang tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga menyampaikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ketika petani mengatakan bahwa harga gabah terlalu rendah, kalau hanya mengatakan harga gabah murah, maka itu masih berupa opini. Namun, jika disampaikan bahwa harga gabah turun dari 7.200 menjadi 5.500 per kilogram dalam 3 bulan terakhir, sehingga pendapatan petani turun sekitar 25%, maka pernyataan tersebut jauh lebih kuat karena didukung oleh data. Data juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Jika produksi cabai menurun, kita tidak hanya langsung menyimpulkan penyebab
suatu kampanye advokasi. Nah, orang akan lebih percaya ketika melihat angka, grafik, maupun hasil penelitian dibandingkan hanya mendengar pendapat seseorang. Nah, yang selanjutnya juga ada jenis data dalam advokasi bisnis. Sekarang kita masuk pada jenis data yang bisa digunakan dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu data harga. Nah, data harga merupakan salah satu indikator penting dalam sektor pertanian. Ada dua jenis harga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga di tingkat petani atau harga produsen. Data ini menunjukkan apakah petani memperoleh keuntungan yang layak. Misalnya, harga jagung tahun lalu 6.000 per kilogram, sekarang turun menjadi 4.500 per kilogram. Padahal biaya produksinya meningkat. Kondisi ini dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah memberikan subsidi atau kebijakan stabil harga. Nah, yang kedua adalah harga konsumen. Jika harga di petani rendah tetapi harga di pasar tetap tinggi, maka terdapat indikasi adanya masalah pada rantai distribusi. Misalnya, harga cabai di petani hanya 20.000, namun sampai di kota mencapai 60.000. Selisih yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya rantai distribusi yang tidak efisien. Nah, selanjutnya adalah data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, penggunaan varietas unggul. Nah, sebagai contoh, jika produktivitas padi di suatu daerah hanya 4 ton per hektar, sedangkan daerah lain mencapai 7 ton per hektar, maka data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengusulkan penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, dan juga pembangunan irigasi. Tanpa data tersebut, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan. Nah, data berikutnya adalah data supply dan demand atau data penawaran dan juga permintaan. Misalnya, Indonesia mengalami kekurangan bawang putih. Data menunjukkan kebutuhan nasional sebesar 700.000 ton, sementara produksi domestik hanya 150.000 ton. Data tersebut dapat menjadi dasar kebijakan impor. Sebaliknya, jika terjadi surplus produksi mangga, maka advokasi dapat diarahkan untuk membuka pasar ekspor, meningkatkan industri pengolahan, atau memberikan fasilitas penyimpanan. Nah, selain 3 data utama tadi, terdapat pula data pendukung lainnya. Misalnya, data pendapatan petani, tingkat pendidikan, akses jalan, kondisi lingkungan, dan juga akses pasar. Nah, data-data tersebut sering digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penyusunan kebijakan. Nah, yang di era digital, penyampaian advokasi menjadi jauh lebih mudah dengan bantuan berbagai aplikasi digital. Yang pertama yaitu Google Trends, membantu mengetahui topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah masyarakat sedang membahas harga cabai, kita cukup mengetik kata kunci harga cabai, maka Google Trends akan menunjukkan grafik popularitas pencarian. Dengan begitu, kita mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Nah, bagi yang menggunakan media sosial X atau Twitter, analistik dapat menunjukkan jumlah tayangan, jumlah komentar, jumlah retweet, tingkat
mereka meninjau kembali kebijakan impor. Petisi online dapat mengumpulkan ribuan dukungan dalam waktu singkat. Semakin banyak dukungan masyarakat, maka semakin besar perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen, harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen, harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen, harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun
agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak?
yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan
bukti dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani
Bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat
menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya di Kabupaten X terdapat penurunan harga cabai secara drastis. Pada awal panen, harga cabai mencapai 35.000 per kilogram. Namun 2 minggu kemudian turun menjadi 10.000. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Banyak petani bahkan memilih membiarkan cabai membusuk di lahan karena biaya panen lebih mahal daripada harga jual. Sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana melakukan advokasi berbasis data? Langkah pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan antara lain harga cabai selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, harga cabai di tingkat konsumen, dan juga data distribusi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis. Apakah penurunan harga disebabkan oleh kelebihan produksi? Apakah distribusi terhambat? Apakah ada permainan tengkulak? Selanjutnya buat visualisasi data menggunakan Canva. Misalnya, grafik penurunan harga. Kemudian buat video singkat menggunakan capcut yang memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Selanjutnya, unggah video tersebut di media sosial. Gunakan Google Trends untuk mengetahui apakah isu harga cabai sedang ramai diperbincangkan. Jika respon masyarakat tinggi, buat petisi online kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas penyimpanan, memperluas akses pasar, atau memberikan bantuan stabilitas harga. Dengan cara tersebut, advokasi dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga peluang untuk mempengaruhi kebijakan jauh lebih besar. Nah, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, data merupakan fondasi terutama dalam advokasi agribisnis karena mampu memperkuat argumen dan membantu menemui solusi yang tepat. Kedua jenis data yang diperlukan meliputi data harga, data produksi, data permintaan penawaran, serta data pendukung lainnya. Ketiga, berbagai digital tools seperti Google Trends, X Analytics, Canva, Capcut, dan petisi online dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyampaian pesan advokasi kepada masyarakat maupun pemerintah. Terakhir, advokasi yang efektif bukan hanya menyampaikan keluhan, tetapi mampu menunjukkan fakta, menyajikan data, dan menawarkan solusi yang realistis. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya advokasi berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.